يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama-sama melanjutkan hadis yang ke pinten 26 ya. Hadis nomor 26. Hadis nomor 26 nika wonten kaitane kali hadis nomor selangkung. Wonten kaitanipun kali hadis nomor selangkung, yaitu tentang sedekah. Kalau hadis yang ke-26 ini temanya kalau penulis sedekatul badan, sedekahnya badan. Sedekahnya badan. Kalau kemarin kita belajar tentang sedekah apa, Pak? Keutamaan sedekah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebutkan banyak sekali kemarin sedekah berkaitan diri sendiri ya, kepada orang lain, umum maupun khusus. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan sedekahnya badan kita. Kita baca terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainas naini shadaqatun wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun wal kalimatut thayyibatu shadaqatun wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun
Wa tumitul ada anit tariqi shadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama, setiap ruas atau sendi, setiap ruas atau sendi di tubuh kita, minan nas alaihi shadaqatun, maka wajib baginya bersedekah. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u fi syamsu, selama matahari itu masih terbit. Ta'dilu bainasnaini shadaqatun, mendamaikan di antara dua orang yang bertengkar termasuk sedekah. Ta'dilu bainasnaini shadaqatun. Wa tu'inur rajula, dan engkau membantu seseorang fi dabatihi, di hewan tunggangannya, fatahmiluhu alaiha, dan engkau mengangkat orang tersebut di atas tunggangan tersebut, au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu, atau engkau membantu mengangkat barang bawaannya di atas tunggangan tersebut, shadaqatun, termasuk sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, dan kalimat yang baik adalah sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun, dan setiap langkah yang engkau berjalan dengannya menuju sholat, sedekah. Wa tumitul adha anit tariqi shadaqatun, dan engkau menghilangkan gangguan di jalan, sedekah. Termasuk sedekah. Gampil nih Pak. Wonten pinten wae? Nomor setunggal. Ya, mendamaikan antara sesama manusia yang bertengkar atau berselisih. Kemudian membantu seseorang, ya, di atas kendaraannya, atau mengangkat barang bawaannya di atas kendaraannya tersebut. Kemudian kalimat yang baik, langkah menuju ke masjid, dan menghilangkan gangguan pada jalan. Nggih. Ketinggalan pun sampun nggih, hadisnya nomor 6 intine niku nggih. Nggih. Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini sangat mudah kita pahami, dan ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia kadang banyak lupanya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mempermudah, memberikan solusi bagi anggota tubuh kita untuk bersedekah. Makanya kenapa kok wa kullu sulama minan nas, ya, di sini setiap ruas dari manusia. Kenapa kok dikatakan manusia itu anas? Pertama karena nisyan, banyak lupanya. Nggih, saking kathah supene nggih. Sampun diingete benjing supe. Sampun membaca buku murojaah supe, nggih. Makanya dinamakan nisyan, banyak lupanya. Atau inasun, manusia juga disebut sebagai inas. Inas niku orang yang tidak mau diperlakukan dengan kasar. Nggih. Rata-rata tiyang niku remen diperlakukan kasar apa lembut, Pak? Ini sesuai dengan inas, nggih. Inas. Ya, itu beberapa alasan ya dari penulisan an-nasu. Ya, pertama karena banyak rupanya, kemudian karena suka dilakukan dengan lembut. Makanya Bapak Ibu sekalian, salah ya, mungkin kurang tepat apabila kita mungkin memperbanyak di dalam pergaulan dengan karakter yang
kasar. Karena manusia sifat dasarnya adalah suka diperlakukan dengan lembut. Ya. Kemudian Bapak dan sekalian, dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan 360 ya, 360 persendian. 360 persendian. Niku kita saged ngitung napa mboten nggih? Nggih, mun saged nggih. Innahu khuliqa kulla insanin min bani Adam ala sittina wa salasimi'ati mifsalan. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari keturunan Adam terdiri atas 360 persendian. 360 persendian. Makanya dari hadis ini ada korelasinya. Persendian itu ya, kalau satu sakit saja bagaimana Pak? Sakit saja napa mboten? Asam urat niku mempengaruhi sendi napa mboten? Sendi. Jenengan asam urat niku sakit napa mboten? Mboten nggih. Nggih ya. Kaku niki kolesterol kadang kaku mawon mboten? Sekecang. Makanya di sini perlunya sedekah untuk anggota badan kita. Dan caranya sudah disebutkan banyak tadi untuk sedekah anggota badan. Baik itu dengan mendamaikan manusia yang berselisih termasuk sedekah untuk anggota badan kita. Membantu orang naik di atas kendaraannya. Ini waktu dulu ya. Kalau sekarang kan jarang ya. Mungkin waktu dulu. Mungkin sekarang bisa membantu orang ya menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraannya termasuk sedekah. Kemudian juga berucap dengan kalimat yang baik termasuk sedekah. Dan langkah kita Bapak Ibu sekalian dari rumah ke masjid ini termasuk sedekah. Kemudian menghilangkan gangguan di jalan termasuk sedekah. Itu beberapa gambaran sedekah untuk anggota badan kita. Dan itu perlu dilakukan setiap hari dan itu bisa diwakili dengan sholat duha. Bisa dipahami ya? Kita langsung ke faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-26 nih. Hadal hadisu min ahadisi syukrin ni'ami wa fadailil a'mali. Hadis yang ke-26 ini adalah dari hadis-hadis tentang syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan amal baik. Hadis tentang syukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan sekalian, banyak orang terlupakan dengan nikmat sehat dan waktu luang. Leres napa mboten? Kalau wingi kan mboten ngangge wifi nggih. Niku nak mboten ngangge wifi niku kegiatane nggih rata-rata saya. Tapi pada saat ada wifi teng griya nggih, godaane nggih semakin kathah. Nggih, godaane semakin kathah. Yang biasanya mungkin kita nggak terbiasa membuka HP terlalu banyak. Mungkin kalau wifi kan kadang awalnya mencari video yang saya nggih. Tapi lama-lama scrollnya tangan iki nggih mboten terkendalikan, ya, kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, waktu luang dan sehat adalah nikmat yang banyak sering dilupakan oleh manusia. Ya. Contohnya waktu longgar ya. Waktu longgar, mungkin kita berandai-andai nanti sore kita beramal baik. Kalau waktu sore sudah datang, biasanya juga berandai-andai lagi malamnya. Kemudian kalau malam sudah datang biasanya paginya dan seterusnya seperti itu. Misalnya saya andai-andainya sudah 1 tahun yang lalu Bapak Nusinan, andai-andainya niku sudah 1 tahun yang lalu, tapi qadarullah belum terlaksana. Nanti besok saya harus
Misalnya puasa sunnah ini sudah berandai-andai tahun kemarin ya, tapi setiap saat datang waktu untuk berpuasa sunnah terkadang tidak dimudahkan ya, terkadang tidak bisa menjalankannya, dan terkadang banyak alasan yang tidak bisa untuk melaksanakan apa yang sudah diandai-andaikan tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada waktu, kita berusaha untuk minimal memahami hadis 26 ini dan kita amalkan. Memahami hadis tentang nikmat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan amal-amal kebaikan. Wa fihi minal fawaidi, dan di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah-faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Nomor setunggal, anna kulla juz'in min badanil insan, sesungguhnya setiap bagian dari tubuh manusia nikmatun, sebuah kenikmatan, minallahi alal abdi, dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Setiap bagian tubuh kita adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba. Loh, nak ngeten nggih, ngitung nikmatnya Allah nggih mboten saged nggih. Mboten saged. Anggota badan kita sampun berapa? Barusan Bea Cukai Juanda menjegal orang yang mau apa, Pak? Menjual ginjalnya ke Hindia. Nggih, wonten nggih. Sekilas tadi ada berita, ada orang Sidoarjo yang mau menjual ginjalnya seharga 60 juta. Nggih. Seharga 60 juta. Alasannya apa? Ekonomi. Nggih. Makanya kemarin waktu ngobrol sama mantan Intel itu, beliau menginformasikan Indonesia ini kelihatannya ayam-ayam Ustaz, ya Masen. Tapi nggak tahu di balik ayamnya Indonesia itu ada apanya. Seperti itu. Makanya Bea Cukai Sidoarjo kemarin Juanda menjegal beberapa orang yang mau pergi ke Hindia lewat Malaysia untuk menjual anggota badannya, yaitu ginjalnya. Sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saking susahnya mereka untuk mencari maisha atau rezeki, sampai mau menjual anggota tubuhnya. Anna kulla juz'in min badanil insan ni'matun minallah 'alal abdi wa a'dhamuha, dan yang paling besar kenikmatan anggota badan adalah as-sam'u, yaitu pendengaran, wal basaru, penglihatan, wal fuadu, dan hati, wal jawarihu, dan anggota badan yang lainnya. Nomor setunggal itu pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Makanya nikmat sehat ini sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian. Ada kisah orang Arab sangat kaya raya. Orang yang kaya raya itu biasanya mami kathah napa mboten? Nggih wonten kathah nggih wonten segede nggih. Nggih. Rumiyin pas ibu mertua itu kerja di Bernadi itu, yang punya Bernadi itu kan usahanya dari tepung ya. Tapi orang yang membuat sendiri tidak mau makan tepung. Kalau makan ditimbang. Dan ini ada kisah dari negeri Saudi Arabia. Ada orang yang kaya raya, kemudian pada acara yang mereka lakukan, banyak orang dari pejabat-pejabat di Saudi itu datang ke rumahnya. Pada saat datang itu, pejabat-pejabat ini melihat orang kaya ini yang mengadakan acara, tapi makanannya hanya beberapa potong saja. Roti kering, yang mana itu kalau menurut orang Saudi pada saat itu termasuk makanan orang miskin. Sehingga kan tuan rumah dilihat tamu-tamu banyak melihat pada tuan rumah tersebut tidak nyaman, ya. Yang lainnya makan banyak, ya, tuan rumahnya makan sedikit dan roti kering lagi, sehingga tidak nyaman. Kemudian orang kaya ini karena merasa tidak nyaman berteriak, inilah nikmat sehat, ya, artinya bagaimana agungnya nikmat sehat. Seandainya saya bisa membeli nikmat sehat ini, pasti saya akan membeli satu piring makanan itu dengan $10.000 Amerika.
Pinten nih Pak? 10.000 kali 15.000 sekitar 150 juta ya. Untuk satu piring saja. Ya. Berarti nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi nikmat makanan, nanti juga bisa kita rasakan dengan nikmat. Ya. Makanya Bapak Nusirwan, inna kulla juz'in min badanil insan ni'matun minallah. Sesungguhnya setiap bagian badan manusia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Nikmat. Ya. Wa adamuha as-sam'u wal basaru wal fuad wal jawarihu. Yang paling utama adalah pendengaran, penglihatan, hati dan anggota badan. Insyaallah. Ini berarti kita perlu ada Bapak ya, untuk merenung supaya kita bisa menggali nikmat-nikmat Allah yang ada di dalam tubuh kita, supaya tidak ngerusullah di dalam kehidupan ini. Itu saja contohnya saya Bapak mikirkan seminar gitu, karena nggak ada pesertanya ini. Kadang mikirnya kencang, padahal pun boten aja mikir, tapi karena ini seminar ini sudah mengundang itu. Kadang melupakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tadi kasih itu. Sampai kadang kepala juga mikir sampai pusing ya. Padahal nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat pendengaran, hati dan sebagainya. Itu berarti masih belum pas kalau ini ya. Anakula juz'in min badanil insan ni'matun minallah 'alal 'abdi wa adama sam'u wal basar wal fawaidu wal jawarihu. Poin pertama nih ya. Segala anggota tubuh kita nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali annama raqiba fi badanil insan, sesungguhnya segala yang berjalan di tubuhnya manusia. Annama raqiba fi badanil insan, sesungguhnya apa atau segala yang berjalan di tubuh manusia, min idami wal mafasili, baik itu dari tulang-tulang maupun sendi-sendi, ni'matun minallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Annama raqiba fi badanil insan minal idami wal fawasili ni'matun minallah. Ini kena mboten nikmat saking Allah. Kita juga bisa merasakan bagaimana sakitnya kalau anggota tubuh kita tidak ada yang mengaliri darahnya. Rencang kula nomor ceritanya, aliran darah kalau tidak mengalir ke kaki ini, kaki akibatnya apa Bapak? Lumpuh ya seperti itu. Teman saya dulu orangnya cerdas, mau kuliah jatuh, nggak keras, nggak kenceng dan nggak keluar darah Bapak. Nggak keluar darah sedikit pun. Jatuhnya juga cuma biasa saja, tapi Allah menakdirkan tulang rusuk belakangnya itu patah. Sudah di pen, tapi tetap tidak bisa menyembuhkannya. Akhirnya tulang aliran darahnya tidak bisa mengalir ke dalam tubuhnya, ke bagian kakinya. Akhirnya kakinya juga lumpuh, nggak bisa jalan. Padahal masih muda potensialnya ya. Seperti itu. Berarti semua yang mengalir itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang kita jarang merenunginya. Yajibu 'alal insan syukruha bi anwa'i ta'at. Maka dengan nikmat yang sudah Allah berikan tadi di dalam anggota tubuh kita, maka wajib setiap manusia untuk bersyukur atasnya dengan segala ketaatan. Dengan segala ketaatan. Berarti taatnya kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita taat, berarti kita menunjukkan semakin syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini nak tiang sedih niku memperlancar edaran darah napa mboten? Tiang sedih
darahnya semakin lancar apa semakin buntet Bapak misalnya? Ya semakin buntet gitu. Makanya kalau semakin syukur insya Allah ya semakin semangat yangnya ya. Qadarullah dulu saya teman di Jakarta itu usianya 45 tapi terkadang pikirannya itu masih apa ya, kalau diajak untuk bahagia itu susah ya, memikirkan sesuatu yang belum terjadi dan memikir terus ya. Akhirnya Allah takdirkan sakit mah kronis ya dan meninggal ya. Dan itu makanya kita harus banyak bersyukur ya, supaya apa yang mengalir di dalam tubuh kita adalah lancar dan sehat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ketaatan. Makanya ibu-ibu kalau di rumah bagaimana caranya? Ibu-ibu ini berat bapaknya ya. Kalau di rumah itu tantangannya lebih berat apa buatan? Berat ya. Nah, di luar mungkin lebih enak ya. Pandangan mata juga lebih ini, udara juga lebih fresh dan sebagainya. Tapi ibu-ibu ini ya di rumah ya ketemu sedikit dapur, cucian, setrikaan, ya, nyapu dan sebagainya. Apalagi nanti ya yang rumahnya mungkin Allah belum kasih yang lebar, sempit dan sebagainya, itu semakin ini. Makanya perlu mengkondisikan supaya aliran darah dalam tubuhnya lancar. Tapi ibu-ibu juga susah untuk mencari senam, itu juga yang nggak ada musiknya juga susah. Makanya bingung, ada ibu-ibu yang backgroundnya itu suka bergerak nonton ya, untuk mencari tempat fitness atau ya senam untuk yang tanpa musik itu nggak susah. Nah senam buatan ngaji musik ya buatan semangat ya. Makanya ini mungkin Pak Surya wonten ide ya untuk membuat tempat olahraga untuk umahat gitu. Insya Allah potensi Pak ini ya, banyak ibu-ibu yang membutuhkannya ya. Insya Allah laris nanti ya. Untuk memperlancar annama raqiba fil badani insan min idamil wal fafasili ni'matun minallah yajibu 'alal insan syukruha bi anwa'i ta'at ya. Karena untuk ketaatan yang semakin baik juga perlu sehat ya, perlu kesehatan yang baik. Sangat dipahami ya. Faidah nomor 3. At-targhibu fit tajdidi syukri kulla yaumin. Motivasi untuk memperbaiki rasa syukur kita setiap hari. Ini hadis ini menunjukkan motivasi buat kita untuk memperbarui rasa syukur kita setiap hari. Lidawami tilka ni'am, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya. Nanti kaitannya gimana? Nak tiang boten lembab niku untuk semangat susah Bapak ya. Tiang yang kondisi tubuhnya lembab ya, jarang gerak, itu untuk semangat ya berat. Makanya kenapa beberapa santri di Mahat Ali itu terkadang loyo padahal mereka masih muda, karena pagi halakoh ya, kemudian makan, kemudian duduk lagi, kemudian nanti kadang tiduran setelah sholat subuh atau setelah makan. Itu yang menyebabkan ya tidak, aliran darahnya tidak berjalan dengan baik. Makanya perlu untuk bergerak. Kalau saya alhamdulillah setiap pagi jalan rutin ya, walaupun 3 kilo itu lumayan, Al-Um ke atas sampai Zubaidah itu balik lagi sampun lumayan itu ya. Targhibu fi tajdidi syukri kulla yaumin lidawami tilka ni'am. Motivasi untuk memperbaiki syukur setiap hari karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Faedah nomor sekawan. Anna kulla yaumin, sesungguhnya setiap hari, yusbihu fil insanu, yang mana manusia itu bangun di pagi harinya. Anna kulla yaumin yusbihu fihil insan, setiap hari yang mana manusia bangun padanya, maka itu bimanzilatin hayatin jadidatin,
bangunnya kita setiap hari itu adalah menunjukkan kita dalam kondisi hidup yang baru. Kondisi hidup yang baru. Bimanzilati hayatin jadidatin. Kenapa kok menunjukkan hidup yang baru, Bapak dan Ibu sekalian? Li'annahu bu'isa ba'da wafatin. Karena kita pada saat bangun itu berarti kita dibangunkan, dibangkitkan Allah dari kematian. Ya, dari kematian, yaitu kematian yang kecil. Berarti jenengan kalau setiap hari itu sebenarnya posisi jenengan itu berada kehidupan yang baru lagi. Karena sebelumnya sudah dalam kondisi mati, ya, kecil. Ya, sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-An'am ayat ke-60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kamu pada saat malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum, dan Dia mengetahui apa yang kalian tunjukkan bin nahari pada siang hari. Tsumma yab'atsakum fihi, kemudian Allah membangkitkannya pada siang hari. Surat Al-An'am ayat 60. Berarti setiap hari kita mendapatkan kenikmatan hidup baru lagi. Karena kita sebelumnya ya dalam kondisi mati. Faedah nomor gangsal nomor 5. Anal adalah fil hukmi bainan nas shadaqatun. Sesungguhnya berbuat adil di dalam menghubungi, ya. Sesungguhnya berbuat adil di dalam menghukumi di antara manusia termasuk sedekah. Ya, termasuk sedekah. Sesungguhnya berbuat adil di dalam menghukumi di antara manusia termasuk sedekah. Contoh kecilnya apa Bapak dan sekalian? Contoh kecilnya adalah mendamaikan di antara dua anak kita. Yeah. Biasanya kita kan anak-anak itu kadang tengkar, ya. Nah, contohnya pun nak boten sakit adil, kadang kita belani yang satunya, ya. Apalagi yang paling dekat dengan kita, biasanya kita lebih belani. Yang orangnya ya anak yang lebih soleh kita belani. Anak yang yang awalnya tidak baik semakin kita pojokkan, biasanya seperti itu. Tapi di sini janjinya anal adalah fil hukmi bainan nas shadaqah. Jenengan adil di dalam misal ya, mendamaikan anak kita yang mungkin bertengkar ringan dan sebagainya termasuk sedekah. Yang paling gampang kan dalam keluarga, ya. Yang paling sering kan antara anak-anak. Ini nak buatan mendapat taufik saking Allah nggih radi susah, Bapak. Kula pun nyoba berkali-kali, nggih. Itu belum berhasil, ya. Untuk kadang itu ya malam-malam rame gitu, ya. Orang-orang sudah tidur. Aisyah Sofia ini kan jaraknya pendek, ya. Itu kadang malam-malam itu rame dan tengkar. Itu kadang masih belum, ya. Padahal ini adalah sedekah buat kita, ya. Barangkali jenengan sudah bisa, alhamdulillah, ya. Anal adalah fil hukmi bainan nas shadaqah. Sesungguhnya berbuat adil di dalam menghubungi di antara dua manusia termasuk sedekah. Dan janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berbuat adil adalah sebagaimana hadis riwayat Muslim. Innal muqsitina indallah ala manabira min nurin. Orang yang berbuat adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar cahaya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Yaitu mereka yang adil di dalam hukum mereka
keluarga mereka, dan amanat kekuasaan yang diamanahkan. Di atas mimbar cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berbuat adil. Faidah nomor 6. Annal i'anata, sesungguhnya bantuan, ala ba'di umuri dunya, pada beberapa urusan dunia, sodakotun, termasuk sedekah. Ya, annal i'anata ala ba'di umuri dunya sodakoh, sesungguhnya bantuan atas beberapa urusan dunia termasuk sedekah. Kahamlihi ala dabatihi in kana ajizan, contohnya adalah mengangkat orang yang lemah di atas kendaraannya, mengangkat orang yang lemah di atas kendaraannya. Wa raf'i mataihi, dan mengangkat barang bawaannya, termasuk sedekah. Berarti jenengan nak teng peken Bapak dan sekalian, ada orang yang membawa barang, kedah cepat-cepat bantu untuk mengangkatnya. Ini termasuk sedekah, ya. Termasuk sedekah. Kalau zaman dulu murid melihat guru niku kan bawa, guru dulu kan seperti ini Bapak nggih. Membawa tas enten nggih. Muridnya kan biasanya langsung menghampiri membawa tasnya. Kalau sekarang masih ada nih mboten nggih. Susah ya, susah nggih. Walaupun sudah hafal hadisnya ini, ya, untuk praktek mboten paham. Dulu rebutan tas membawakan, ya, untuk dibawa ke kelasnya atau dibawa ke kantornya. Sekarang mboten enten nggih. Dulu upluknya pecinya guru di atas taruh meja. Itu yang berani mendekat jarang atau enggak berani, ya. Kalau sekarang kadang dibuat mainan. Itulah generasi sekarang, ya. Generasi sekarang. Banyak PR buat kita semuanya, ya. Anal i'anata ala ba'di umuri dunya shadaqah, sesungguhnya membantu pada urusan dunia termasuk sedekah. Ini motivasi buat kita semua untuk membantu sesuatu yang membutuhkan bantuan dan bisa kita aplikasikan dalam hal kehidupan sehari-hari kita. Contohnya yang paling mudah adalah dalam urusan rumah tangga kita. Ini kadang terlupakan, ya. Kalau kita membayangkan ini kan kadang tujuan kita langsung di urusan luar, ya, mungkin tetangga kita, anak yatim dan sebagainya. Tapi kadang lupa untuk di dalam rumah tangga kita. Misalnya membantu memasak termasuk sedekah juga, ya. Membantu, ya, membersihkan rumah juga sedekah juga, dan lain sebagainya. Kahamlihi ala dabatihi in kana ajizan, contohnya juga membawakan tasnya suami keluar termasuk juga sedekah. Ini juga jarang, ya, jarang kita membawa tas atau bahan-bahan proyeknya Pak Hari, ya, termasuk sedekah juga, ya. Termasuk sedekah, ya. Penting ini, ya. Ini kalau kita praktekkan insya Allah akan mendapatkan banyak faedah dari kegiatan tersebut. Faedah nomor 7. Anna kulla kalimatin thayyibatin, sesungguhnya setiap kalimat yang baik yang kita ucapkan shadaqatun, adalah sedekah. Setiap kalimat yang baik adalah sedekah. Fayadkhulu fi dzalika kalimatud dzikri,
dan masuk di dalamnya adalah kalimat-kalimat dzikir minat tasbihi wa tahmidi, yaitu di antaranya ada tasbih, tahmid, wa tahlili wa takbiri, tahlil dan takbir, wal amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar, dan mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, wal kalami fi islahi bainan nas, dan ucapan di dalam mengislahkan di antara dua manusia, termasuk sedekah. Ini termasuk sedekah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sekarang niki Malang niku rame ini kan Family Mart dan Lawson dan sebagainya nggih. Niku ketika maksnya semakin banyak mungkin ya. Saya kemarin qadarullah pada jam 10 lebih itu keluar ya. Keluar ya, maksudnya jam 10 malam nyari beli di situ. Sekarang wanita yang berkudung ngeten nggih kathah lho. Ngangge vape itu ya. Dan duduknya enggak duduk seperti perempuan gitu. Duduknya kadang kakinya di atas. Ya. Duduknya kadang di atas. Maksudnya jegang gitu ya. Itu ya, banyak itu. Makanya kawasan Malang ya. Ya mungkin semoga Batu tidak ya. Dan orang-orang ya perempuan laki-laki itu sekarang udah malunya mungkin memang benar mendekati hari kiamat ya, seperti itu. Masyaallah seperti itu. Makanya prinsipnya kalau orang ya waras itu kalau keluar di atas jam 9-10 itu sangat minim ya. Berarti kalau rata-rata orang keluar di atas jam 10-11 di kondisi itu berarti orang yang iya. Artinya kalau normal insya Allah jam 9-10 kan sudah tidur ya. Itu banyak Bapak Ibu ya di Lawson dan sebagainya itu. Ya sekarang tren di Family Mart ya, di Suhat itu kan besar ya. Iya, Suhat kiri jalan di sini. Setelah ya, itu Politeknik itu. Anna kula kalimatin thayyibatin shadaqatun fayadkhulu fi dzalika kalimatu dzikri minat tasbihi wa tahmidi wa tahlili wa takbiri wal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar wal kalami fil islahi bainan nas, termasuk sedekah. Faedah nomor 8. Anna kulla khutwatin yamsiha al-abdu ila shalah shadaqatun. Sesungguhnya setiap langkah yang manusia itu berjalan dengannya menuju sholat adalah sedekah. Pak Didi, beri atas. Pak Arifin. Oke, Pak Arifin menawi beri atas dia. Faidah nomor 8. Anna kulla khutwatin yamshihal abdu ila sholati shadaqatun. Sesungguhnya setiap langkah yang orang berjalan dengannya menuju sholat termasuk sedekah. Langkah kita dari rumah ke masjid adalah sedekah. Langkah kita. Wa qiyasu hada anna kulla khutwatin, dan kiasnya dari tadi kan dijelaskan setiap langkah yang menuju kita sholat adalah sedekah, dan ini bisa kita analogikan untuk amalan yang lainnya. Wa qiyasu hada anna kulla khutwatin, dan kiasnya atau analoginya bahwa setiap langkah yamshihal abdu, yang mana seorang hamba berjalan dengan langkah tersebut, fi maradiyallah, di setiap hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, takunu lahu shadaqah, maka baginya sedekah.
Setiap langkah di mana hal yang akan kita lakukan itu adalah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah kita adalah sedekah. Kal masyi fi talabil ilmi, contohnya berjalan untuk menuntut ilmu. Wal masyi fi jihadi, dan berlangkah untuk berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Contohnya langkahnya Pak Riman tadi dari situ ke sini termasuk diridhoi Allah mboten? Ya, diridhoi. Bisa menjadi sedekah. Langkahnya seorang istri dari tempat duduknya menuju ke dapur untuk membuatkan teh suaminya termasuk sedekah, karena hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya suami dari tempat tidur menuju kamar mandi membantu istri mencuci baju, sedekah. Ini termasuk sedekah juga. Makanya banyak sekali Bapak-Ibunya contoh-contoh yang Allah kasihkan untuk kita semuanya, termasuk sedekah. Langkahnya ibu dari dapur ke tempat meja makan untuk menyiapkan makanan anaknya termasuk juga sedekah. Termasuk sedekah. Ini kenapa kadang perlu kita ungkap, karena terkadang kita itu tidak sabar untuk melakukannya karena kita menganggap itu adalah beban buat kita. Beban buat kita. Artinya kok baru kerjaan ini selesai, suruh ini lagi ya. Kalau kita tidak ada motivasi bahwa itu adalah sedekah, terkadang kita bisa marah-marah kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita. Padahal kalau kita niatkan adalah itu dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sedekah. Ini berarti banyak sekali ya sedekah-sedekah yang dihasilkan dari langkah kaki kita. Langkah kaki kita. Artinya ibadah itu, pikiran kita kan terkadang hanya fokus di sesuatu yang kelihatannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi sesuatu yang di luar itu terkadang kita menyepelekannya, ya. Sehingga kita tidak memperdulikannya atau kurang memperdulikannya. Ya, semoga dengan ini kita semakin termotivasi untuk berbuat kebaikan. Karena langkah kita di dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sedekah buat kita. Akan menjadi sedekah buat kita. Alhamdulillah ini jarak jenengan tebih, griyane tebih datang ke sini semakin banyak sedekahnya ya. Faidah nomor 9. At-targhibu fil masyi ilal masajid. Motivasi untuk berjalan ke masjid. Motivasi untuk berjalan ke masjid. Ya nak jarake normal ngisaken ya. Nah, semakin jauh nak jalan mungkin tambah terlambat, tambah kecapean nggih mboten salat nang masjid ya. Wa yashhadu lidzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan buktinya bahwa kita untuk melangkah ke masjid adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man goda ilal masjidi auraha a'adallahu lahu fil jannah nusulan kullama goda auraha. Barang siapa yang berjalan menuju masjid, maka Allah akan menyiapkan baginya surga. Menyiapkan surga. Ini berarti penting untuk berjalan ke masjid. Faedah terakhir untuk dalu menika nomor 12, at-targhibu fi imatatil ada anit tariqi. Motivasi untuk menghilangkan gangguan di jalan. Menghilangkan gangguan di jalan. At-targhibu fi imatatil ada anit tariqi. Wa annau shadaqatun, karena itu sesungguhnya adalah sedekah alal muslimin, untuk kaum muslimin.
Wa huwa shadaqatun minal insani ala nafsihi, dan itu adalah sedekah dari manusia untuk dirinya sendiri. Wa syaratu dzalika an yaf'alahu imanan wa ihtisaban, dan syaratnya untuk menjadi sedekah adalah apabila di atas keimanan dan di atas pengharapan untuk mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. wa huwa sab'atun min su'abil iman kama fil hadisi as-sahihi al-akhar. Itu adalah di antara cabang-cabang keimanan yang disebutkan di hadis sahih yang lainnya. Iman adalah 77 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada nittoriq wal haya'u min su'abil iman. Ya. Tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan di jalan, dan malu adalah bagian dari iman. Wa bidalati qiyasil aksi fil hadisi, maka hadis ini bisa menjadi qiyas aks, ya berlawanan. Kalau langkah menghilangkan gangguan di jalan adalah sedekah, maka lawannya adalah anna kulla khutwatin yamsiha ilal haram sayyi'atun. Kalau melangkah untuk kebaikan adalah sedekah, maka setiap langkah yang orang berjalan dengannya untuk ke hal yang haram, maka itu adalah sebuah keburukan. Ini sebuah keburukan. Sebuah keburukan. Ini. Makanya harus atas-atas ya. Apabila kita diundang di dalam acara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali itu akan menjadi keburukan buat kita. Karena tadi kalau langkah kita menuju kebaikan akan menjadi sedekah buat kita, dan sebaliknya apabila langkah itu menuju sesuatu yang haram akan menjadi keburukan buat kita. Ya, ini bisa contohnya apa? Ya. Contohnya kita ada anak yang tengkar mungkin ya. Kita saking emosinya membawa ya mungkin buku atau sarung atau apa ya untuk memarahi atau menyeblek anak itu, mungkin bisa menjadi keburukan buat kita. Atau langkah kita dalam rangka memarahi anak itu juga mungkin bisa menjadi keburukan buat kita. Itu karena lawannya tadi adalah kebaikan, adalah sedekah. Apabila itu buruk maka menjadi keburukan buat kita. Itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita pelajari bersama-sama pada hadis yang ke-26 ini. Artinya adalah betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang ada di dalam tubuh kita ini. Yang ada di dalam tubuh kita ini yang perlu kita syukuri, dan langkah-langkah untuk bersyukur sangat banyak sekali yang termasuk sedekah buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan yang sudah kita pelajari pada malam hari ini, dan memberikan kita keikhlasan sehingga apa yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan ke dalam surganya beserta orang-orang yang kita cintai. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد